pada pekan hari ini. Mohon untuk ketua kelasnya disiapkan, Mbak Ica. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Mbak Ica. Sebelum itu ada yang belum masuk? Tidak ada ya? Udah masuk semua? Insya Allah. Gak ada yang izin ya? Mas Pak izin doang ya? Nah, untuk materi hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya. Nah, perbuatan zina. Di sini anak-anak ada yang tahu zina itu apa? Perbuatan yang keji, boleh. Kemudian ada yang lain? Perbuatan yang buruk. Ya, gitu ya. Jadi perbuatan zina adalah perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan atau hubungan secara tuntunan agama Islam, ya. Jadi itu adalah perbuatan zina. Kemudian dalam perbuatan zina ini terdapat dalam Al-Quran, Quran surah Al-Isra yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jadi yang artinya janganlah kamu dekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang buruk, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kita mendekati perbuatan zina itu. Kemudian dampak pada perbuatan zina. Nah, pada dampak perbuatan zina ini ada 6 dampak. Yang 3 itu dampak akhirat dan yang 3 dampak pada dunia. Oke. Nah, dampak pada dunia yang pertama adalah menghilangkan kewibawaan. Jadi ketika seseorang sudah melakukan zina atau sudah mendekati atau bahkan sudah melakukan zina itu sendiri, ya, itu dalam dirinya sudah hilang kewibawaan. Misal ada seseorang ustadz atau ustazah sudah mendekati atau melakukan zina itu sendiri, contohnya misal berpacaran. Nah, itu otomatis sudah dipandang jelek oleh santri atau bahkan atasannya, gitu. Itu namanya kehilangan kewibawaan. Yang kedua, menyebabkan kefakiran, nah, menyebabkan kemiskinan, gitu ya. Yang ketiga, memperpendek umur. Nah, jika ada seseorang yang berzina, itu umurnya sama Allah dikasih sedikit karena dia di dunia sudah melakukan hal-hal yang keji. Kemudian dampak pada akhirat. Dampak pada akhirat juga ada 3. Yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada seseorang yang melakukan zina, itu Allah sangat murka, Allah sangat tidak suka kepada orang yang melakukan zina. Yang kedua, mendapat hisab yang buruk. Nah, jadi selain dimurka sama Allah, seseorang itu juga mendapatkan siksa yang buruk, gitu. Terus yang ketiga, mendapatkan siksa yang pedih. Ya, sama saja tadi mendapatkan hisab yang buruk, ya. Kemudian pengertian pergaulan bebas. Nah, di sini ada yang tahu pergaulan bebas itu gimana? Pergaulan bebas? Pergaulan yang tidak ada batasnya. Iya, boleh. Terus kemudian ada yang lain? Pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk. Terus ada yang lain? Tapi Pergaulan yang anak motor. pergaulan ada pergaulan bergaul.
sedangkan bebas adalah lepas sama sekali, tidak terhalang atau terganggu dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat atau sebagainya secara leluasa. Itu pengertian dari pergaulan bebas. Dalam pergaulan bebas ini juga terdapat dalam Quran surah An-Nur yang berbunyi azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum rafatun fi dinillahi in kuntum wala ta'khudkum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum shadiqin gitu. Jadi dalam Quran surah An-Nur itu terkandung larangan yang diberi hukuman pergaulan bebas yang sama Allah sendiri dikasih ya. Itu terkandung dalam surah Quran surah An-Nur. Nah, di situ terdapat larangan-larangan dari Allah. Kemudian bentuk pergaulan bebas. Nah, di sini ada yang tahu bentuk pergaulan bebasnya gimana? Bentuknya? Contoh bentuk pergaulan bebas. Dugem. Kabing. Karaokean. Oke, boleh. Kemudian Kalau karaoke doang mah nggak apa-apa. iya, kemudian ada yang lain? Di sini Ibu akan kasih contoh satu saja, yaitu pacaran ya. Nah, pacaran ini kan awal mulanya adalah pergaulan bebas, kemudian perbuatan zina. Nah, zina sendiri kan di sini ada banyak jenisnya, ya kan? Ada pertama ada zina mata, terus nanti turun lagi ada zina perasaan, kemudian turun lagi ada zina perbuatan, ya kan? Kemudian yang lebih buruk lagi adalah zina perbuatan itu. Paham ya dari sini ya? Pergaulan bebas dan perbuatan zina itu adalah salah satu bentuk pergaulan bebas. Kemudian pembiasaan sikap. Nah, agar kita terhindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas, kita harus membiasakan sikap keseharian kita agar terhindar dari perbuatan zina itu sendiri, ya. Di sini Bu akan bacakan apa saja yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari perbuatan zina. Nah, yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Jadi kita kalau misal memiliki teman itu harus yang baik dan yang beretika. Misal ada teman yang tapi nggak juga, kemudian kita misal punya teman yang buruk terus kita nggak temanin, itu nggak boleh juga. Kita harus mengingatkan. Nah, gitu. Kemudian kita harus mencari teman yang lebih baik lagi biar kita bisa belajar dari teman itu. Kemudian menutup dan menjaga aurat, ya. Jadi untuk yang akhwat, yang iman juga harus menutup aurat. Jangan sampai misal aurat kan tertutup semua ya. Jadi kita harus mengenakan jilbab yang syar'i atau kaos kaki atau segala macam. Bahkan ciput pun kita harus mengenakan agar rambut selai rambut pun kita harus tertutupi gitu. Kemudian selektif dalam memilih teman bergaul. Jadi kita harus memilih teman ya, walaupun itu kakak tingkat atau bahkan lebih tinggi lagi. Kalau dia memiliki sikap yang jelek, perbuatan yang jelek, itu lebih baik kita jangan berteman dengan orang-orang seperti itu. Kemudian menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Nah, itu salah satunya tadi tempat apa, Mas Zaki? Karaoke. Tempat karaoke atau yang lain apa? Sebutin gak nama tempatnya? Nah, itu dong. itu kita harus menjauhi tempat-tempat seperti itu. Kita kan tidak tahu ya di situ ada apa aja, kita bakal dapat apa namanya cobaan dari Allah, godaan setan apa saja, kita kan tidak tahu. Nah, kemudian memanfaatkan waktu luang dan melakukan kegiatan positif. Jadi misal kita lagi santai di kamar, habis itu ada HP. Nah, kemudian kita tidak tahu godaan setan itu apa aja, kan kita nggak tahu ya, Mas Zaki. Kemudian kalau kita tiba-tiba terbersit melakukan hal-hal yang misal walaupun scroll TikTok atau bahkan isinya yang jelek, itu kita harus
menghindari dan melakukan kegiatan yang lebih positif lagi, yaitu bersih-bersih kamar atau menyetrika baju atau yang lain gitu. Kemudian mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang pelajar pendidik atau bahkan contoh bagi anak didik kita harus memperbanyak zikir. Walaupun kita menjadi contoh pendidik atau pelajar, kita tidak boleh merasa udah udah banyak pahala atau banyak amal yang banyak. Nah, tapi kita juga harus selalu berzikir dan mengingat kepada Allah. Itu salah satu juga agar terhindar dari perbuatan zina. Misal kita akan melakukan zina, kita kalau sering berzikir atau bahkan cuma istighfar astagfirullah, nah kita akan mendekati perbuatan zina, itu otomatis hati kita itu akan beristighfar dan tidak akan melakukan perbuatan zina. Kemudian berpuasa sebagai perisai nafsu, ya kan? Puasa juga kan sebagai selain menahan hawa nafsu makan, juga menahan hawa nafsu syahwat. Nah gitu ya. Jadi puasa juga bisa melakukan penghindaran perbuatan zina dan pergaulan bebas. Saja di sini teman-teman ada yang bisa menyimpulkan apa itu perbuatan zina dan pergaulan bebas? Mbak Siwi? Iya, Bu. Jadi perbuatan zina itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dan zina itu ada macam-macamnya, kayak zina mata, zina hati, terus zina perasaan, zina perbuatan ya. Nah, Allah sangat melarang zina. Adapun pergaulan bebas itu pergaulan buruk seperti dugem, terus koropian. Iya. Mas Zaki ada yang mau ditambahkan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, cukup ya materi Bu kali ini. Terima kasih itu Mbak Siwi untuk menyimpulkan materi hari ini. Sebelum itu Mbak Ketua, tolong disiapkan. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.